Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dani Yudiantoro selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pelanggan dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi yang berjudul Relationship Marketing. Berikut kelompok kami terdiri dari Tiara Putri Legowo dengan NIM 028, Sabila Rizkiana dengan NIM 025, Sabti Evitasari dengan NIM 002, Elma Rata Azizah dengan NIM 024, Muhammad Alif Furdiansyah dengan NIM 043. Berikut penjelasan materi dari kelompok kami. Relationship marketing adalah strategi pemasaran untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan pelanggan. Selain itu, strategi ini juga berfungsi untuk memastikan loyalitas merek serta kepuasan pelanggan dalam jangka panjang. Dengan adanya relationship marketing, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang baik dan kuat dengan pelanggan, serta mendapatkan kepercayaan pelanggan yang dapat mengarah pada bisnis yang berkelanjutan. Relationship marketing bersifat relasional dan berfokus pada kesenangan pelanggan untuk jangka panjang. Berbeda dengan strategi marketing pada umumnya yang bersifat transaksional dan fokus pada transaksi penjualan atau kemenangan jangka pendek. Strategi membangun hubungan dengan pelanggan. Yang pertama, miliki data pelanggan. Cara termudah untuk dapat terhubung dengan pelanggan adalah dengan memiliki data kontak mereka. Dalam hal ini, kita dapat menyimpan nomor telepon, akun sosial media, hingga email pelanggan. Dengan data yang lengkap dan detail, tentu kita dapat memberikan respon dan layanan yang lebih baik. Yang kedua, lakukan survei. Ajaklah para pelanggan untuk mengisi jajak pendapat ataupun kuesioner. Dengan ini, informasi-informasi yang kita dapatkan akan sangat bermanfaat sebagai umpan balik tentang performa organisasi bisnis yang dimiliki. Yang ketiga, atasi keluhan dan umpan balik negatif. Setelah kita melakukan survei dan mendapatkan umpan balik dari konsumen, yang terpenting adalah apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi keluhan dan masukan tersebut. Jangan sampai tidak ada aksi apapun dari kita. Hal ini justru akan semakin memperburuk citra merek kita di hadapan pelanggan karena dianggap acuh dan tidak mendengarkan masukan pelanggan. Yang keempat, tepati janji kepada pelanggan. Ketika melakukan upaya marketing atau promosi, tidak jarang kita memberikan janji kepada pelanggan, misalnya kecepatan pengiriman, kualitas produk terbaik, dan janji lainnya. Buktikan dan penuhi janji tersebut agar muncul kepercayaan pelanggan kepada bisnis kita. Yang kelima, kenali pelanggan secara personal. Secara umum, kita akan merasa nyaman untuk berinteraksi dengan orang yang dikenal. Begitu pula dalam bisnis, pelanggan juga akan merasa lebih nyaman jika berbisnis dengan orang yang sudah dikenal sebelumnya. Untuk itu, kenalilah pelanggan secara personal agar iklim yang muncul tidak terlalu formal dan menjadi cair. Yang keenam, adakan acara khusus dan undanglah pelanggan. Pelanggan tentu akan senang jika ia dikenal dan diakui sebagai pelanggan yang loyal. Buatlah acara khusus dan undanglah para pelanggan loyal ke acara tersebut. Manfaatkan kegiatan tersebut sebagai kesempatan untuk bertatap muka dengan para pelanggan dan mengajak mereka untuk terlibat aktif dalam aktivitas bisnis. Yang terakhir adalah memberikan hadiah untuk pelanggan yang loyal. Pelanggan yang loyal membelanjakan uang 67% lebih banyak daripada pelanggan baru. Oleh karena itu, berinvestasilah pada pelanggan loyal dengan berbagai program loyalitas. Salah satu program yang kita lakukan ini adalah dengan memberikan penawaran terbatas hingga memberikan hadiah. Menciptakan loyal customer. Yang pertama yaitu mengatur cara komunikasi yang baik. Komunikasi yang intens antara pelanggan dan perusahaan memungkinkan hubungan harmonis yang berkelanjutan. Media sosial seperti Twitter, Facebook, serta Instagram adalah cara jitu untuk berkomunikasi dengan pelanggan tiap hari. Platform media sosial tersebut sanggup menjangkau komunikasi dengan banyak pelanggan sekaligus. Yang kedua, menggunakan teknologi. Kombinasi teknologi yang saat ini digunakan yaitu dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI pada fitur chatbot,
Konsumen dapat bertanya serta komplain mengenai produk melalui fitur chatbot pada website perusahaan ketika customer service sedang tidak berada di tempat ataupun di luar jam kerja. Dengan begitu, konsumen senantiasa dilayani dengan baik dan cepat meski di luar jam kerja sekalipun. Yang ketiga, selalu senyum dan ramah pada setiap pelanggan. Ramah dan senyum merupakan hal lain yang cukup penting untuk bisa menciptakan loyalitas pelanggan. Meskipun terlihat seperti hal yang sepele, sambutan yang ramah dan senyum jelas akan membuat pelanggan betah. Yang keempat, yaitu melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati masih menjadi faktor yang paling penting untuk menciptakan loyalitas pelanggan, karena pelanggan selalu ingat saat mereka diperlakukan baik dan biasanya akan selalu menceritakan hal tersebut kepada rekan atau saudara mereka. Yang kelima yaitu bagikan reward. Salah satu cara terbaik dan termudah untuk menghargai kesetiaan konsumen ialah dengan membagikan reward ataupun apresiasi ekstra. Reward diberikan dalam wujud diskon, voucher, bingkisan, serta tambahan produk. Dengan menyiapkan sistem reward untuk konsumen, perusahaan akan mendorong pelanggan lain untuk lebih intens memakai produk serta mencapai reward yang ditawarkan perusahaan tersebut. Opinion leader atau pemimpin opini adalah individu yang memiliki pengaruh besar terhadap sikap, pendapat, dan perilaku orang lain. Ketika individu tersebut berada di luar rumah, orang lain meminta nasihat atau informasi. Singkatnya, pemimpin opini merupakan individu yang ide dan perilakunya berfungsi sebagai model bagi orang lain. Pemimpin opini memiliki karakteristik tertentu yang membuat mereka berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan dan perilaku masyarakat. Melalui berbagai pengetahuan, para pemimpin opini dapat membantu orang lain melakukan pekerjaan dengan lebih baik, memfasilitasi pengembangan pribadi, dan meningkatkan pengakuan pribadi. Jika seseorang menghilangkan pemimpin opini, masih akan ada jaringan pengguna yang terhubung yang dapat berbagi ide satu sama lain. Seorang pemimpin opini telah membangun jaringan ini, tetapi kemampuan untuk mempengaruhi orang lain terletak pada jaringan itu sendiri. Untuk mempengaruhi pendapat pengikut secara efektif, mereka harus menemukan pemimpin berada di atas mereka. Itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.